Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi. Ini kebetulan saya lagi berada di hutan lindung Bajuin. Jadi ini salah satu tempat yang sebenarnya itu masuk ke dalam wilayah konservasi dari BKSDA karena ada beberapa satwa yang dilindungi di lokasi ini. Jadi pada video ini saya mau membahas tentang kelanjutan dari kegiatan riset kami, riset OHCC dari Udayana Bali. Nah, kebetulan ini sudah masuk ke part 4 ya. Kalau teman-teman lihat video-video sebelumnya, saya sudah melakukan preliminary study, kemudian kita sudah memutuskan satwa apa yang akhirnya kita angkat di buku cerita kita. Kemudian kita juga sudah melakukan pengembangan buku dan beta reader, jadi pada beberapa anak-anak. Dan pada kali ini saya membawa sebuah buku. Ini adalah produk jadinya. Jadi di sini tulisannya adalah 3 Sekawan Selidik Beruang Madu. Nah, ini adalah bukunya. Mau tahu ceritanya seperti apa? Sebenarnya ya teman-teman bisa request nanti ya, karena ini tidak diperjualbelikan. Ini masih dalam apa ya istilahnya? Saya tidak bilang ini edisi terbatas ya, tapi memang sudah diberikan ke beberapa instansi terkait. Kita sudah berikan ke BKSDA, kita sudah berikan ke Dinas Pendidikan gitu, dan beberapa nanti saya coba masukkan di deskripsi video ini. Teman-teman kalau misalkan pengen tahu lebih lanjut isinya seperti apa, itu nanti bisa kita lihat dan bisa hubungi kontak yang ada di deskripsi video saya. Kita unboxing ya. Ini adalah buku saya, jadi saya mendapatkan juga satu eksemplar karena saya adalah salah satu dari tim pengembang buku ini. Ini judulnya 3 Sekawan Selidik Beruang Madu, kemudian bahasa Banjarnya adalah Batalu Bakawal Maiti Biruang Madu, dan ada bahasa Inggrisnya nih karena buku ini dikembangkan dalam 3 bahasa. Jadi kita simpan dulu sampahnya. Jadi teman-teman, buku ini kemarin setelah selesai seperti ini kita bawa ke anak-anak di SDN Galam dan beberapa juga anak-anak di daerah Batakan sebagai wilayah dari Taman Wisata Alam yang di bawah lindungan dari BKSDA. Kemudian kita lakukan storytelling. Nah, kebetulan storytelling kemarin saya tidak bisa ikut karena ada kesibukan di lain hal. Jadi yang berangkat adalah tim lapangan dan juga ada Mas Bayu selaku penterjemah di buku ini, penterjemah bahasa Banjar. Mas Bayu kemarin juga ikut kegiatan dan manggung di sana. Oke, ini ya. Jadi lumayan, bukunya lumayan tebal. Oke, jadi di sini sudah ada 3 bahasa ya, ada bahasa Indonesia, bahasa Banjar, dan bahasa Inggris. Seperti itu. Saya bacain sinopsisnya aja ya. Jadi Hana, Intan, dan Pijar, jadi mereka itu 3 sekawan. Mereka adalah 3 sahabat yang penuh rasa ingin tahu. Jadi pada saat pulang sekolah, mereka mendengar kabar tentang munculnya beruang madu di wilayah mereka, dan beruang madunya itu sedang mencari makan di tepian hutan. Makanya ketika mereka penasaran, sore harinya mereka memutuskan lagi untuk mencari beruang madu tersebut. Nah, apakah mereka bisa menemukan beruang madu dan apa yang akan mereka lakukan ketika bertemu beruang madu? Semua ada di dalam buku ini. Semua ada di dalam buku ini. Jadi buku ini masih dicetak terbatas ya teman-teman. Sudah diberikan ke beberapa pihak yang terkait, ada BKSDA, Dinas Pendidikan, Kabupaten, kemudian juga beberapa sudah diberikan kepada tim-tim yang terkait begitu. Jadi ini juga sudah ber-ISBN. Ini bukunya ya. Kalau teman-teman pengen baca juga boleh, silakan datang. Ini saya simpan di perpustakaan pribadi saya, jadi nanti silakan juga bisa dilihat. Jadi intinya kegiatan ini, riset ini sudah menerbitkan buku ini ya. Jadi buku hasil karyanya, intinya seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kegiatan kita itu adalah mengedukasi masyarakat, khususnya anak-anak, kemudian juga masyarakat ya, orang tua atau masyarakat sekitar yang berada di wilayah Kalimantan Selatan. Lebih spesifik lagi pengembangan ini di wilayah Kabupaten Tanah Laut, di Desa Galam, Kecamatan Bajuin. Jadi tujuan kita memang ingin memberikan edukasi bahwa ada satwa-satwa liar yang dilindungi di Indonesia dan itu tidak boleh diburu, tidak boleh didekati gitu. Nah, di dalam buku ini juga sudah kita berikan bagaimana cara untuk defense ya, untuk bertahan ketika bertemu beruang madu gitu. Ya, kenapa akhirnya beruang madu yang kita angkat? Karena beruang madu juga sudah mulai
terganggu habitatnya karena kegiatan manusia. Jadi mereka sudah terganggu, ekosistemnya mulai tidak stabil, dan akhirnya beberapa ekor itu dilaporkan masuk ke dalam pemukiman warga. Dan seperti teman-teman lihat di belakang saya, ini adalah kebun warga, ini ada kebun cabai, kebun pisang gitu, pepaya dan lain-lain, dan itu juga biasanya menjadi sasaran dari si beruang madunya gitu. Kalau kegiatannya kemarin, jadi dilakukan storytelling, kemudian dari storytelling itu kita bercerita dari awal sampai akhir sesuai yang ada dengan di buku sini, dibawakan oleh beberapa teman-teman dari teaternya Mas Bayu gitu ya, dari sekolah aktornya Mas Bayu. Kemudian juga kita lakukan pretest post-test, jadi kita lakukan pretest post-test untuk melihat sejauh mana pemahaman dari anak-anak, kemudian juga dari orang tua terhadap buku ini, terhadap juga satwa-satwa liarnya begitu. Teman-teman mau lihat bagaimana keseruannya kemarin ketika tim itu melakukan storytelling di lapangan, teman-teman bisa lihat video berikut ini ya. Kita penuhi aja salah satu. Jadinya nanti ada yang menghidupi lampu dulu ada. Nah, dihidupi lampu. kita kuburin. Oh ya. Sudah siapkah mandangari kakak bakisah? Iya. Sudah dapatlah bukunya Bu Hantian? Sudah? Sudah dibaca? Belum. Kalau belum kita baca sama-sama lah. Hari ini lawan kakak, karena Bu Hantian di rumah Hawa membaca lawan mama. Bang, insya Allah nanti jadi anak sukses ya. Amin. Oke, sekarang kakak mau baca cerita. Nah, buku ini ditulis oleh kakak Nur Lailiatul Masrurah. Dan di pinggir dan di belakang sana, tepuk tangan. Terima kasih sudah menghadirkan buku ini. Sekarang kita baca ya. Nah, itu dia tadi keseruan mereka ketika melakukan storytelling di lapangan. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap juga kita semua, teman-teman yang menonton video saya itu juga bisa melindungi alam, bisa melindungi satwanya, bisa melindungi ekosistem dan lingkungan, agar nanti
tidak ada kerusakan dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tetap jaga kelestarian hutan kita, termasuk yang di belakang saya ini adalah bagian dari hutan Meratus. Jadi kalau bisa saya mengambil salah satu slogan dari teman-teman yang fokus banget di menjaga di ekosistem ya, menjaga Meratus. Jadi mungkin saya juga bisa menyampaikan, kita jaga Meratus, Meratus jaga kita. Insya Allah. Ini buku.